Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin melakukan praktikum biokimia, yaitu uji asam nukleat pada sayuran daun singkong. Kami kelompok 3 yang beranggotakan Iftitah Pranriska dengan NIM 03 10 20 20 68, Kana Purkona Pasaribu dengan NIM 03 10 20 30 29, Mega Wahyuni Nasution dengan NIM 03 10 20 20 20, Muhammad Arya dengan NIM 03 10 20 20 91, jurusan Tadris Biologi, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Dosen pengampu Ibu Dina Ananda Hasibuan MPD, mata kuliah biokimia. Tujuan praktikum yaitu untuk mengetahui penampakan asam nukleat dari sayuran daun singkong. Pada landasan teori, asam nukleat merupakan suatu polimer terdiri dari banyak molekul nukleotida. Asam nukleat ini ada dua macam, yaitu DNA dan RNA. Asam nukleat ada pada jaringan tubuh yang bertindak sebagai nukleot protein dan menyatu antara asam nukleat dan protein. Komponen penyusun asam nukleotida adalah gula basah dan fosfat. Nukleotida berbeda satu dengan lain tergantung di dalamnya jenis gula atau basa nitrogen. Untuk memperoleh asam nukleat dalam jaringan tubuh dapat diuraikan atau dipecahkan menjadi protein-protein dan asam nukleat dengan menambahkan asam lemah atau alkali dengan hati-hati, atau dengan menambahkan NaCl sampai larutan menjadi jenuh. Setelah terpisah dari protein yang mengikatnya, asam nukleat kemudian dapat diendapkan dengan cara menambahkan alkohol secara perlahan hingga jenuh dan akan mengendapkan protein. Alat dan bahan yang digunakan yaitu alatnya sendok, gelas, saringan, wadah, air, dan bahannya deterjen, garam, alkohol, dan daun singkong. Langkah kerjanya, tuangkan air sebanyak 200 ml. Kemudian tambahkan 2,5 sendok teh garam. Setelah itu kita masukkan 1 sendok teh deterjen. Lalu aduk hingga merata. Setelah itu kita masukkan larutan garam dan deterjen ke dalam wadah yang berisi daun singkong yang sudah dihaluskan. Lalu aduk hingga merata. Lalu siapkan wadah yang bersih, kemudian saring larutan yang sudah dicampurkan dengan daun singkong. Kemudian, masukkan alkohol 70% sebanyak 2 kali lipat dari larutan atau 200 ml ke dalam larutan tersebut dan diamkan selama beberapa menit. Dapat dilihat setelah didiamkan selama beberapa menit, terdapat endapan dalam larutan tersebut.
Semakin lama didiamkan, semakin terlihat jelas gumpalan atau endapan pada larutan ini. Pada hasil pengamatan, pada uji coba asam nukleat dengan menggunakan daun singkong mengalami pemisahan menjadi dua fase. Pada bagian atas terlihat asam nukleat mengembang. Pada bagian permukaan larutan dengan benang kromatin berbentuk benang halus, berwarna putih dan jumlahnya sangat banyak. Dan pada bagian bawah larutan terlihat adanya endapan dari bahan-bahan uji coba. Adapun integrasi Al-Quran yang telah dijelaskan dalam Quran Surah Al-Furqan ayat 54 yaitu Bismillahirrahmanirrahim wa huwallazi khalaqa minal ma'i basyaran faja'alahu nasaba wa sihra wa kana rabbuka qadira, yang artinya, dan dia pula yang menciptakan manusia dari air, lalu dia jadikan manusia itu mempunyai keturunan dan musaharah, dan Tuhanmu adalah Maha Kuasa. Makna dari ayat di samping ialah fenomena kekuasaan Allah lainnya adalah terciptanya manusia dari air mani, dan dia pula yang menciptakan manusia dari air mani, seorang lelaki yang bercampur dengan induk telur perempuan. Lalu setelah melewati masa-masa tertentu, dia jadikan manusia itu mempunyai keturunan beranak pinak dengan cara yang sama. Ada keturunan yang lelaki yang kelak menjadi garis keturunan bagi anak-anaknya, dan ada pula keturunan perempuan yang kelak terjadi persemendaan atau musaharah. Semua keluarga pihak perempuan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan suaminya. Dan Tuhanmu adalah Maha Kuasa menentukan jenis-jenis anak yang lahir, apakah lelaki atau perempuan, dari air mani tersebut. Allah menjadikan air mani kaum lelaki terdiri dari ratusan juta sel yang mempunyai dua unsur kelelakian dan keperempuanan, yang akan menjadi cikal bakal manusia. Semuanya itu menjadi tanda atas kebesaran Allah. Kesimpulan pada praktikum uji asam nukleat ini ialah hasil praktikum menunjukkan bahwa daun singkong yang telah dihaluskan dan direndam pada larutan deterjen dan garam kemudian disaring mengalami pemisahan menjadi dua fase. Pada bagian atas terlihat asam nukleat mengembang pada bagian permukaan larutan dengan benang kromatin yang berbeda, dan pada bagian bawah larutan terlihat adanya endapan dari bahan-bahan uji coba. Pada daun singkong terlihat adanya benang-benang berbentuk benang halus, berwarna putih dan jumlahnya sangat banyak. Faktor yang mempengaruhi banyak sedikitnya benang kromatin yaitu kadar air yang ada pada bahan uji. Warna benang kromatin disesuaikan pula dengan warna sayuran.